Selamat pagi Buku dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Measuring and Controlling Asset Employed. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Maria Sle Fernanda dengan NIM 1921140339. Saya Valentina Tribudi Darsono dengan NIM 194007. Saya dengan Anu Dewi Ayu Kristi dengan NIM 1921140008. Dan saya Rosa Kristiana Putri dengan NIM 192114024. Pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur analisis. Ada tujuan pusat laba. Tujuan pusat laba yaitu untuk memberikan pusat informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan ROI dengan EVA, terdapat dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Hal yang paling menarik yaitu seberapa baiknya alternatif-alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas. Untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Next. Tujuan penting dari sebuah perusahaan yang berorientasi pada pusat laba adalah untuk menghasilkan tempat pengembalian atau return yang memuaskan atas modal yang digunakan. Contohnya, laba sebesar $1 juta di suatu perusahaan yang memiliki modal $10 juta tidak mencerminkan kinerja yang baik dibandingkan dengan laba sebesar $1 juta dari perusahaan yang hanya memiliki modal sebesar $5 juta dengan asumsi perusahaan menghadapi risiko yang sama. Tujuan menghubungkan laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit usaha guna mencapai sasaran-sasaran kinerja. Sasaran kinerja manajer unit usaha yang pertama, menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Yang kedua, menggunakan sumber daya tambahan jika perusahaan tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang memadai. Next. Pada slide ditunjukkan adanya laporan keuangan unit usaha. Laporan keuangan unit usaha merupakan laporan keuangan hipotesis yang disederhanakan dari suatu unit usaha yang akan digunakan dalam analisis. Tampilan tersebut menunjukkan dua cara dalam menghubungkan laba dengan aktiva yang digunakan, yaitu ROI dengan EVA. ROI adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dan penyebutnya adalah aktiva yang digunakan. Sedangkan EVA adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih. Beban modal diperoleh dari perkalian antara jumlah aktiva yang digunakan dengan suatu tingkat tarif. Next. Lalu, pada tampilan 7.2 terdapat metode-metode yang digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi. Dalam beberapa alasan yang akan dijelaskan nanti, EVA lebih unggul dibandingkan dengan ROI dari sisi konsep. Oleh karena itu, EVA akan digunakan dalam contoh-contoh yang ada. Akan tetapi, sangat jelas dari survei-survei yang ada di bisnis, ROI lebih luas digunakan dalam bisnis dibandingkan dengan EVA. Next. Selanjutnya ada mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama itu ada kas. Sebagian besar perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo yang lebih kecil daripada jika setiap unit memegang saldo kas yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Saldo kas unit usaha mungkin hanya merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran harian. Hal ini berakibat saldo kas aktual pada tingkat unit usaha cenderung jauh lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas yang diperlukan jika unit usaha merupakan suatu perusahaan yang independen. Next. Selanjutnya ada piutang. Seorang manajer usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penerapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Next.
Selanjutnya ada persediaan. Biasanya persediaan diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode meskipun rata-rata antara periode lebih baik secara konsep. Jika perusahaan menggunakan LIFO untuk tujuan akuntansi keuangan, maka metode penilaian lain biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi. Dalam kondisi tersebut, persediaan sebaiknya dinilai pada biaya standar atau rata-rata dan biaya yang sama. Sebaliknya, jika digunakan untuk mengukur harga pokok penjualan pada laporan laba unit usaha, Selanjutnya ada modal kerja. Secara umum, perlakuan atas modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar lainnya. Di lain pihak, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aktiva lancar, seperti yang telah dilakukan dalam menghitung dasar investasi. Metode ini menyediakan ukuran yang baik atas modal yang disediakan oleh perusahaan dengan maksud perusahaan mengharapkan agar unit usaha memperoleh pengembalian. Akan tetapi, hal tersebut mungkin mengimplikasi bahwa para manajer unit usaha bertanggung jawab atas beberapa kewajiban lancar untuk para manajer tersebut tidak memiliki kendali. Next. Selanjutnya ada properti pabrik dan peralatan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksudkan. Permasalahan tersebut akan dianalisis pada bagian-bagian berikut. Yang pertama, akuisisi peralatan baru. Asumsi bahwa suatu unit usaha dapat membeli mesin baru seharga 100.000, mesin ini diperkirakan akan menghasilkan penghematan sebesar 27.000 per tahun selama 5 tahun. Jika perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang diperlukan sebesar 10%, maka investasi tersebut adalah menarik, seperti yang telah ditempuh pada bagian A dari ilustrasi tampilan 7.3. Investasi yang diusulkan memiliki nilai bersih sebesar 2.400, oleh karena itu harus diambil. Tetapi, jika mesin tersebut dibeli dan unit usaha mengukur dasar aktivanya seperti yang ditunjukkan pada tampilan 7.1, maka unit usaha tersebut akan melaporkan penurunan EVA pada tahun pertama dan bukan kenaikannya. Selanjutnya ada nilai buku kotor. Pada tampilan 7.4, fluktuasi dalam EVA dan ROI dari tahun ke tahun dapat dihindari dengan memasukkan unsur aktiva yang dapat disusutkan dalam dasar investasi pada nilai buku kotornya dan buku nilai bersih. Jika hal tersebut dilakukan pada kasus ini, maka investasi setiap tahunnya adalah sebesar 100.000 dan pendapatan tambahan sebesar 7.000. Maka 27.000 dikurangi dengan penyusutan 20.000. Meskipun demikian, hanya akan menurunkan sebesar 3.000 dari 7.000 dikurangi dengan beban bunga 10.000 dan ROI sebesar 7%. Kedua angka tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas unit usaha tersebut menurun yang pada kenyataan tidak benar. ROI yang dihitung berdasarkan nilai buku kotornya akan selalu menyatakan lebih rendah dari tingkat pengembalian yang sebenarnya. Selanjutnya ada disposisi aktiva. Seandainya satu mesin dianggap akan menggantikan mesin yang telah ada dan yang telah memiliki nilai buku yang belum disusutkan, diketahui bahwa nilai buku tersebut tidak relevan dalam analisis ekonomi atas usulan pembelian. Akan tetapi, menghilangkan nilai buku dari aktiva lama dapat mempengaruhi penghitungan profitabilitas unit usaha secara substansial. Nilai buku kotor akan meningkat hanya sebesar selisih antara nilai buku bersih setelah tahun pertama dari mesin yang baru dengan nilai buku bersih dari mesin yang lama. Dalam kasus tersebut, jumlah yang relevan dalam investasi ditambahkan akan dinyatakan terlalu rendah dan selanjutnya EVA akan dinyatakan terlalu tinggi.
Hal ini akan mendorong para manajer untuk menggantikan mesin lama dengan mesin baru, bahkan ketika penggantian itu tidak dibenarkan secara ekonomis. Lebih lanjut lagi, unit-unit usaha yang paling banyak melakukan penggantian akan menunjukkan kenaikan profitabilitas secara besar. Selanjutnya ada penyusutan anuitas. Penyusutan anuitas mencerminkan beberapa masalah teknis. Sebagai contoh, jadwal penyusutan pada tampilan 7.5 dan 7.6 didasarkan pada estimasi pola arus kas. Jika pola arus kas aktual menyimpan estimasi, meskipun total arus kas mungkin menghasilkan tingkat pengembalian yang sama, laba yang diperkirakan akan lebih tinggi pada tahun-tahun tertentu dan akan lebih rendah pada tahun-tahun lainnya. Next. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang metode penilaian lainnya. Pada beberapa perusahaan, menggunakan nilai buku bersih tetapi menetapkan batas bawahnya sebesar 50% sebagai biaya awal yang dapat dihapus. Hal ini dapat mengurangi distorsi yang terjadi dalam unit usaha yang dimiliki aktiva yang lebih tua. Nah, dari metode ini tuh ada beberapa kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah setiap suatu unit usaha dengan aktiva tetap yang memiliki nilai buku bersih di atas 50%, nilai buku kotornya dapat mengurangi dasar investasi. Perusahaan-perusahaan lain sama sekali tidak menggunakan catatan akuntansi dan menggunakan estimasi nilai sekarang atau current value dari aktiva. Perusahaan-perusahaan memperoleh jumlah tersebut dengan cara menilai aktiva secara berkala dengan menyesuaikan biaya awal menggunakan suatu indeks perubahan pada harga peralatan atau dengan menggunakan nilai asuransi. Masalah kedua yaitu masalah utama dalam menggunakan nilai-nilai non-akuntansi adalah bahwa nilai tersebut cenderung subjektif dibandingkan dengan nilai-nilai akuntansi yang tampak lebih objektif dan umumnya tidak menimbulkan pertentangan. Akibatnya, data akuntansi memiliki aura realitas bagi manajemen operasi. Kesulitan yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan penggunaan jumlah non-akuntansi dalam sistem internal adalah bahwa profitabilitas unit usaha tidak akan konsisten dengan profitabilitas perusahaan yang dilaporkan kepada para pemegang saham. Dan kesulitan yang terakhir adalah persoalan dalam menggunakan nilai pasar sekarang atau current market value adalah memutuskan bagaimana menentukan nilai ekonomi. Secara konseptual, nilai ekonomis dari sekelompok aktiva sama dengan nilai sekarang atau present value dari arus kas yang dihasilkan oleh aktiva-aktiva tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aset-aset yang disewakan atau lease aset. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa laba sebelum pajak memiliki usaha akan menurun akibat beban sewa baru yang lebih tinggi daripada beban penyusutan yang dihilangkan. Namun, EVA-nya akan naik karena biaya yang lebih tinggi tersebut akan diimbangi oleh penurunan beban modal yang dihilangkan. Oleh karena itu, para manajer unit usaha lebih memilih untuk menyewa daripada memiliki aktiva ketika biaya bunga yang terkandung dalam biaya sewa lebih kecil daripada beban modal yang dikenakan pada dasar investasi dari unit usaha. Hampir semua perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian pendanaan, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Sewa guna untuk finansial atau sewa guna usaha untuk jangka panjang yang setara dengan nilai sekarang dari arus beban sewa adalah sama dengan utang yang dilaporkan juga dalam neraca. Keputusan pendanaan biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Selanjutnya ada aktiva yang menganggur. Jika suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur atau idle asset yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit usaha tersebut diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya.
Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Akan tetapi, jika aktiva tersebut tidak dapat digunakan oleh unit lain, maka pemberian izin untuk menjual atau mengganti aktiva tersebut akan menimbulkan tindakan-tindakan yang disfungsional. Contoh dari aktiva yang menganggur ini seperti apabila ada satu aktiva yang dianggap tidak menghasilkan jumlah pengembalian yang sama dengan target laba unit usaha, maka hal ini akan mendorong manajer unit usaha untuk menganggurkan aset tersebut. Selanjutnya ada aktiva tidak berwujud. Keuntungan dalam mengkapitalisasi aktiva tidak berwujud seperti penelitian dan pengembangan atau riset and development dan pemasaran, serta kemudian mengamortisasinya selama masa manfaatnya. Dengan menghitung aktiva semacam ini sebagai investasi jangka panjang, manajer unit usaha akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari pengurangan atas pengeluaran kos tersebut. Contohnya, apabila pengeluaran riset and development langsung dibebankan, maka setiap dolar pengurangan riset and development untuk laba sebelum pajak menjadi tambahan dolar untuk laba sebelum pajak. Nah, sebaliknya jika biaya riset and development dikapitalisasi, maka setiap pengurangan $1 akan mengurangi aktiva yang digunakan sebesar $1 juga. Selanjutnya ada kewajiban tidak lancar. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Hal ini disebabkan karena modal didapat melalui pinjaman hipotek atas aktiva unit usaha tersebut. Maka sebaiknya dana yang dipinjam diperhitungkan secara terpisah dan perhitungan EVA-nya dilakukan berdasarkan aktiva yang diperoleh dari sumber umum korporat dan bukan total aktiva. Selanjutnya ada beban modal. Biasanya kantor pusat korporat menentukan tarif atau rate yang digunakan untuk menghitung beban modal atau capital charge. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang dana karena terlihat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi atau higher cost equity. Beberapa perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah untuk modal kerja daripada untuk aktiva tetap. Hal ini dapat mencerminkan penilaian bahwa modal kerja lebih kecil resikonya daripada aset tetap, karena dananya disalurkan untuk periode yang lebih pendek. Dan yang terakhir ada survei-survei politik, survei-survei praktik. Sebagian besar perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukannya karena ini merupakan jumlah dengan mana aktiva tersebut dicatat dalam laporan keuangan dan oleh karenanya sesuai dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ROI versus EVA. Hampir semua perusahaan yang memiliki pusat investasi mengevaluasi unit-unit usahanya berdasarkan ROI dibandingkan yang menggunakan EVA. Next. Jadi di sini ada 3 keuntungan ROI. Yang pertama, ROI merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Yang kedua, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. Yang ketiga, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Next. Selain ROI, EVA juga memiliki 4 keunggulan dibandingkan dengan ROI. Yang pertama, dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Sebaliknya,
pendekatan ROI memberikan insentif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha. Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI dalam pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Yang ketiga, tingkat bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Sebagai contoh, tingkat bunga yang rendah dapat digunakan untuk persediaan, sedangkan tingkat bunga yang relatif tinggi dapat digunakan untuk investasi dalam aktiva tetap. Lebih lanjut lagi, tingkat bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva tetap yang berbeda pula, guna memperhitungkan tingkat risiko yang berbeda. Singkatnya, sistem pengendalian manajemen dapat dibuat konsisten dengan kerangka kerja yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai investasi modal dan alokasi sumber daya. Selain itu, jenis aktiva yang sama mungkin diharuskan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang sama dalam perusahaan tanpa mempedulikan profitabilitas unit usaha tertentu. Dengan demikian, para manajer unit usaha harus bertindak secara konsisten ketika memutuskan untuk berinvestasi pada aktiva baru. Kemudian keunggulan yang keempat, EVA berlawanan dengan ROI. EVA memiliki korelasi yang positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Next. Berikut merupakan rumus dalam menghitung EVA. Di sini ada dua persamaan yang digunakan untuk menghitung EVA. Persamaan yang pertama yaitu EVA sama dengan laba bersih dikurangi beban modal. Beban modal di sini cara mencarinya adalah biaya modal dikali modal yang digunakan. Kemudian persamaan yang kedua, EVA sama dengan modal yang digunakan dikalikan ROI dikurangi biaya modal. Tindakan-tindakan berikut akan meningkatkan EVA sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan 2. Yang pertama, peningkatan ROI melalui business process re-engineering dan productivity gains tanpa menaikkan dasar investasi. Yang kedua, investasi aktiva, produk, dan atau bisnis yang ROI-nya kurang dari biaya modal. Yang ketiga, investasi agresif yang baru dalam aktiva, produk, dan atau bisnis yang ROI-nya melebihi biaya modal. Dan yang terakhir, peningkatan penjualan, margin laba, atau efisiensi modal, atau penurunan persentase biaya modal tanpa mempengaruhi variabel lain dalam persamaan. Next. Di sini dalam tampilan 7.12 menunjukkan perbedaan perhitungan antara ROI dan EVA. Untuk yang metode perhitungan ROI yang atas, itu kolom 1 sampai 5 menunjukkan investasi atas aktiva yang dianggarkan oleh unit usaha untuk tahun yang akan datang. Kemudian untuk kolom 6 itu merupakan anggaran laba. Untuk kolom yang ke-7 itu tujuan ROI. Cara mencarinya adalah anggaran laba dibagi dengan total investasi. Kita bisa lihat dari hasil kolom ke-7 ini bahwa hanya unit usaha C yang ROI-nya konsisten dengan batas ROI perusahaan, yaitu 10%. Kemudian, tidak ada unit usaha yang tujuannya konsisten dengan biaya aktiva lancar perusahaan sebesar 4%. Unit usaha A akan memperkecil peluangnya dalam mencapai laba yang diperlukan jika unit usaha tersebut tidak memperoleh minimal 20% atas investasi tambahan, baik dalam aktiva lancar atau tetap. Sedangkan unit B dan E akan mengalami keuntungan dari investasi dengan tingkat pengembalian yang jauh lebih rendah. Di sini tadi diasumsikan bahwa tingkat pengembalian yang diharuskan perusahaan untuk berinvestasi dalam aktiva tetap itu 10%. Kemudian biaya uang perusahaan untuk persediaan dan piutang adalah sebesar 4%. Kemudian untuk perhitungan EVA yang bawah, itu di situ terdapat beberapa kolom. Untuk yang kolom pertama di dalam aktiva lancar, itu ada potensi laba. Kemudian ada kolom jumlah, ada kolom tarif, dan laba yang diperlukan.
Nah, jadi untuk mencari laba yang diperlukan ini, caranya adalah jumlah dikali tarif. Jadi $60 dikali 4%. Jadi laba yang diperlukan adalah $2,4. Kemudian aktiva tetapnya juga sama, jumlah 60 dikali tarifnya 10%. Jadi laba yang diperlukannya adalah $6. Kemudian untuk mencari anggaran EVA, itu cara mencarinya. Kolom pertama, potensi laba dikurangi dengan kolom keempat, laba yang diperlukan, kemudian ditambah dengan kolom ketujuh, laba yang diperlukan untuk aktiva tetap. Next. Di sini ada contoh dalam menghitung EVA berdasarkan tampilan 7.2 tersebut. Sebagai contohnya, jika unit usaha A memperoleh $28 dan menggunakan aktiva lancar rata-rata sebesar $65.000 dan aktiva tetap rata-rata sebesar $65.000, maka EVA aktualnya dihitung dengan cara sebagai berikut. Jadi EVA-nya dihitung dengan cara laba yang diperoleh dikurangi dengan tarif aktiva lancar dikalikan dengan aktiva lancar rata-rata dikurangi tarif aktiva tetap dikalikan aktiva tetap rata-rata. Jadi bisa dimasukkan angkanya 28.000 dikurangi 0,04 65.000 dikurangi lagi 0,10 dikalikan 65.000. Jadi total EVA-nya adalah 18.900. Berdasarkan hasil EVA-nya itu lebih besar $3.300 dibandingkan dengan tujuannya yang diperoleh dari 18.900 dikurangi 15.600. Next. Jika suatu unit usaha memperoleh lebih dari 10% atas penambahan aktiva tetap, maka unit usaha tersebut akan meningkatkan EVA-nya. Peraturan keputusan persediaan akan didasarkan pada biaya sebesar 4% untuk penyimpanan biaya finansial. Dengan demikian, EVA memecahkan permasalahan mengenai tujuan laba untuk aktiva yang sama dalam unit usaha yang berbeda, dan tujuan laba yang sama untuk aktiva berbeda pada unit yang sama. Metode tersebut memungkinkan untuk memasukkan peraturan keputusan yang sama dengan yang digunakan dalam proses perencanaan ke dalam sistem pengukuran. Next. Kemudian dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Kesalahan konseptual ROI untuk mengevaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Akan tetapi, cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut dan banyak yang tidak menyadari kesalahan tersebut terjadi. Ketika penggunaan EVA disarankan sebagai perangkat pengukuran kinerja, EVA juga tidak menyelesaikan seluruh naskah yang berkaitan dengan penghitungan aktiva tetap, kecuali metode penyusutan anuitas atau annuity depreciation digunakan. Dua metode yang mempengaruhi EVA yaitu gross book value dan net book value. Jika gross book value dipergunakan, suatu unit dapat meningkatkan EVA-nya dengan cara mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Jika metode nilai buku bersih atau net book value dipergunakan, EVA akan langsung meningkat karena berlalunya waktu penggunaan. Lebih lanjut lagi, EVA akan tertekan untuk sementara oleh investasi-investasi baru karena tingginya nilai buku bersih pada tahun-tahun awal. EVA menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari perbedaan potensi laba. Seluruh unit usaha tanpa melihat profitabilitasnya akan termotivasi untuk meningkatkan investasi jika tingkat pengembalian dari investasi tersebut melebihi tarif yang ditentukan oleh sistem pengukuran. Next.
Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Perusahaan membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Aktiva yang dapat dikendalikan pada dasarnya adalah modal kerja. Para manajer unit usaha dapat membuat keputusan sehari-hari yang dapat mempengaruhi aktiva-aktiva tersebut. Jika keputusan yang dibuat ternyata salah, dampak yang serius akan segera timbul. Next. Contoh dampak kesalahan pembuatan keputusan adalah yang pertama, jika tingkat persediaan terlalu tinggi, maka akan menimbulkan pengeluaran yang tidak perlu dan risiko kerusakan akan meningkat. Lalu, jika persediaan terlalu rendah, maka akan menyebabkan kekurangan persediaan yang akan mengakibatkan gangguan produksi atau hilangnya peluang bisnis. Next. Mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Next. Perbandingan laporan manajer dan laporan kinerja ekonomi. Perbedaan laporan manajemen dengan laporan kinerja ekonomi yaitu di laporan manajer dibuat setiap bulan atau kuartal. Lalu cenderung menggunakan informasi yang historis atas biaya aktual yang terjadi. Sedangkan laporan kinerja ekonomi dibuat dengan selang waktu yang tidak tetap dan menggunakan informasi yang cukup berbeda dari laporan manajemen. Laporan kinerja ekonomi lebih terfokus pada profitabilitas di masa depan. Next. Laporan-laporan ekonomi merupakan instrumen yang diagnostik. Laporan ekonomi memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan dan jika tidak, keputusan apa yang diambil untuk unit usaha tersebut, memperbesar, memperkecil, mengubah arah, atau menjualnya. Analisis ekonomi atas suatu unit usaha dapat memperlihatkan bahwa rencana yang sekarang atas produk baru, bila dilihat secara keseluruhan, tidak akan menghasilkan laba yang memuaskan di masa depan. Meskipun laba tersebut kelihatannya dapat dihasilkan, bila masing-masing keputusan dilakukan secara terpisah. Laporan-laporan ekonomi dapat menjadi dasar untuk memperoleh break-up value. Break-up value yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambilan perusahaan dan juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Laporan tersebut menunjukkan unit usaha yang menarik dan dapat mengindikasi bahwa manajer senior adalah Laporan tersebut menunjukkan unit usaha yang menarik dan dapat mengindikasikan bahwa manajer senior salah mengalokasikan waktu yang terbatas. Secara konseptual, nilai suatu unit usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis kasus mengenai rasio PT Astra. Rasio keuangan. Rasio keuangan sangat penting karena jika kita ingin menjadi investor, pastinya ingin mendapat keuntungan yang besar dengan risiko yang kecil. Risiko keuangan berguna untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja perusahaan selama ini. Yang pertama ada rasio profitabilitas, yaitu ada 6, yaitu ada gross profit margin. Yang kedua ada operating profit margin, yang ketiga ada net profit margin, yang keempat ada ROA, yang kelima ada ROE, dan yang keenam ada ROI. Next. Selanjutnya ada rasio likuiditas, yaitu yang pertama ada current ratio, yang kedua ada quick ratio, yang ketiga ada cash ratio. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR, yang kedua ada debt to asset ratio atau DER. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover, yang kedua ada inventory turnover, dan yang ketiga ada fixed asset turnover. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman dan Bukle yang telah menonton. Sampai jumpa.